pengetahuan mendasar terkait resiko produsen dan juga resiko konsumen ya. Nah, di sini ada notasi-notasi yang perlu diketahui ya. Nanti juga akan kita gunakan di double sample plan ya. Single sample plan ini saya singkat SSP ya, single sample plan atau perencanaan sampel tunggal. Ini sampel berukuran N diambil dari lot sejumlah N besar yang ditentukan dan ditentukan bilangan penerimaan C. Bilangan penerimaan C ini maksudnya adalah kalau kita menemukan cacat sebesar C, ya, maka atau lebih kecil sama dengan C, maka akan diterima lot tersebut. Ya. Kemudian D ini adalah item dari sampel yang tidak memenuhi kriteria atau cacat. Jadi D ini adalah item dari sampel yang cacat, begitu. Nah, jika jumlah D yang ditemukan lebih kecil atau sama dengan C, maka lot diterima. Jika tidak, lot ditolak. Gitu ya. Jadi rumusannya ini, jika D lebih kecil sama dengan C, maka lot diterima. Nah, kan kita berarti perlu nih menentukan ini. C-nya tuh kira-kira berapa gitu. Nah, ini tugas kita sebagai mungkin nanti kalau kalian ada di QC atau mungkin kalian nanti ada di MT gitu ya, ditugaskan untuk membuat perencanaan. Ini tugas kita menentukan seperti ini. Pegawai atau karyawan yang di lapangan itu hanya eksekusi saja. Oh, ternyata ini lebih kecil Pak dari ini, oke, berarti diterima. Berarti dia yang mengeksekusi. Tapi kita yang merumuskan formulasi. Berapa sih C? Ini ya. Jadi ini ada kriterianya ketika lebih kecil sama dengan C, maka lot diterima. Lebih besar dari C, maka lot ditolak. Jadi D itu adalah jumlah. Jadi misalnya tadi saya ngambil dari 1000 sampel tutup botol, saya ngambil 25 dari 1000 lot ya, 1000 populasinya. Saya ngambil 25 sampel misalnya. Nah, syaratnya adalah ketika C-nya 2. Itu diterima. Ternyata saya menemukan D itu adalah 3. Lotnya diterima atau ditolak? Diterima. Yakin? Ditolak. Soalnya D-nya lebih besar. Oh iya, ditolak. Ya. Iya ya. Jadi syaratnya ini kan D-nya lebih besar. Jadi cacatnya itu lebih besar dibanding syarat penerimaan kita gitu. Jadi harus kita tolak lot tersebut. Jadi satu lot ini kita tolak semua, kita tolak. Oke, ini nah cara menentukan tadi ya C begitu ya. Kemudian kita ngambil A. Ini ada 2 cara di sini. Yang pertama nomograf, kalian bisa lihat yang sudah saya share nomografnya ya di grup WA. Ini adalah nomograf ya. Jika diketahui misalnya AGL-nya 1%, kemudian LTPD-nya 6%, alfa 0,05 dan beta 0,1. Gitu ya. PA ini adalah probability penerimaan tadi ya, atau risiko penerimaan. Nah, alfa ini tadi apa tadi? Alfa ini menerima apa menolak alfa? Menolak. Menolak. Berarti PA-nya berapa PA-nya? PA itu menerima, berarti berapa persen kalau dipersentasekan?
95. Iya, 95. Kalau beta itu 0,1 berarti PA-nya berapa? 90%. 90%. Yakin. Ini tadi menolak loh. Beta itu menolak apa menerima? Bu. Berapa? 10%. Iya, 10% ya. Jadi dia sudah menerima itu beta itu. Jadi PA-nya tetap PA-nya berarti adalah 10%. Nah, dengan monograf kita buat ininya, buat apa namanya, grafiknya ya. Kita buat grafiknya di sini 10%. Aduh, bentar. Kita buat di sini adalah P untuk penerimaan ya 95%, kemudian alfanya 0,05. P 0,05 di sini, kemudian 9. Kalian bisa gambar sendiri di monograf kalian kalau sudah dibuat. Ini di sini susah ya. Kira-kira aja. Nggak pas. Kira-kira ya tahu ya maksudnya di sini ya. Oke. Kemudian yang satunya 0,1 10% ya berarti 0,1 itu di sini ya. Di sininya adalah 90. 0,1 sini ya. 90 sini. Sebentar. Jelek gambarnya. Oh, sebentar ya. Saya sebenarnya sudah buat discard. Saya sudah buat tapi yang pakai garis ini aja jelas. Selain menggunakan monograf ini punya kekurangan ya. Kira-kira kekurangannya apa? Kekurangan monograf ini kok hilang gambarnya. Yang sudah saya share itu ada gambarnya enggak? Sudah ada gambarnya belum ya? Belum ada ya? Sebentar saya paskan. .05 dan PA-nya 95. 0,1 PA-nya tetap 10. Oke. 0,0
Hmm. Nggak bisa keluar ininya sebentar. Kita pakai di sini aja ya, susah nyarinya itu. Jadi di sini nanti kita akan dapatkan ya. Coba kalian buat di situ untuk di sini ya P-nya 0,05, kemudian ini bukan seperti ini ya. Ini berarti pasangannya adalah 0,95 harusnya ya, 95. Di sini 95 dengan 0,05 dan juga 0,01 dan juga 0,9 begitu. Jadi nanti ketemunya titik potongnya ya. Titik potongnya ini probability occurrence in a single trial itu adalah probability-nya adalah 0,01, PA-nya adalah 0,95 di sini. Nah, pakai ini lebih enak daripada gambar. Kelihatan nggak gambarnya, grafnya? Terlihat, Bu. Oke. Jadi ini ya, AQL-nya 1% itu 95 ya. Kemudian untuk probability-nya 6% ya. Probability-nya 6% itu berarti kita LTPD-nya 6%, PA-nya berapa tadi? Tetap berapa? 10 ya. Di sini 0,1. Gitu. Jadi di sini adalah probability ini AQL LTPD 1%, kemudian di sini adalah PA-nya. Gitu ya. Kalau tadi pakai garisan manual nggak kelihatan. Saya ganti warna biar kelihatan jelas. Pakai merah. Oke. Nah, di sini kita kan akhirnya menemukan titik potong kan? Ya. Kita menemukan titik potong. Kalau kita tarik ke atas itu kira-kira di sini ada antara 70 dan 100, mungkin sekitar berapa ya? 90 mungkin ya. Ya enggak? Sekitar 90 ya. Benar enggak? Di sini sekitar 90. Oke, kemudian kita tarik ke sini itu sekitar antara 2 dan 3. Ya, saya buat lagi garisnya yang ini. Misalnya dari sini kita tarik ke sini, itu shape outline-nya merah, tapi saya putus-putuskan. Aduh, nggak kelihatan. Kayak gini nih enak kalau pakai papan tulis ya. Itu. Nggak muncul ya.
nggak kelihatan. Kemudian yang satunya kita tarik garis dari sini. Oh, itu muncul sekarang. Ini, sorry. Ini mau saya buat ke sini. Tarik ke sini. Dari titik potong. Ini taruhlah pura-pura titik potong ya. Duh, nggak pas di sini misalnya. Lurusnya ke sini. Berarti ini anggaplah 2 gitu. Nah, di sini titik ini menunjukkan adalah N-nya. Jadi kita akan mengambil sampel sekitar N-nya itu adalah sekitar berapa? Taruhlah 90 gitu ya. 100 sampai 90. Kemudian di sini ini adalah occurrence C-nya. Jadi di sini kita punya C2 gitu. Gampang sebenarnya, cuman mungkin tadi saya gambarnya aja yang